Sintayong tegas tutup pintu timnas Indonesia untuk Dimas Derajat setelah ulah di AFC Champions League 2024-2025. Aksi luar biasa, Kevin Dix bungkam sorakan ribuan supporter Real Betis, bukti mentalitas baja yang tak tertandingi. PSSI buka pintu lebar bagi pemain abroad di ASEAN Championship 2024, semua kembali pada keputusan Sintayong. Marcelino Ferdinand diambang debut bersejarah untuk Oxford United. Cedera winger andalan jadi peluang emas. Mental pemain timnas Indonesia sempat goyah pasca kekalahan dari Cina, sesi curhat jadi momen kebangkitan Garuda. PSSI ogah kirim utusan pantau Emil Audero. Arya Sinulinga bongkar alasan mengejutkan. Inikah sebab Cristiano Ronaldo jadi dalang pemecatan Roberto Mancini oleh Arab Saudi? Fakta mengejutkan di balik keputusan berani ini. Guncangan tagar Sintayong out, PSSI buka suara. Teguran keras untuk para kritikus agar tetap kompak dukung timnas Indonesia. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Sintayong tegas tutup pintu timnas Indonesia untuk Dimas Derajat setelah ulah di AFC Champions League 2024-2025. Sepertinya karier Dimas Derajat di timnas Indonesia mulai berada di ujung tanduk. Pelatih Sintayong disebut-sebut menutup pintu rapat-rapat untuk penyerang Persib Bandung ini setelah ia melakukan dua aksi kontroversial di panggung AFC Champions League 2024-2025. Ya, dua kali berturut-turut Dimas Derajat bikin gempar dan kali ini mungkin sudah melewati batas toleransi sang pelatih asal Korea Selatan itu. Kejadian pertama meledak pada 19 September 2024 ketika Persib Bandung bertarung melawan Port FC dalam laga pembuka grup F. Saat itu Dimas yang tak terima dilanggar Asnawi Mangkualam langsung memburu rekannya sesama pemain timnas Indonesia dengan kemarahan yang meluap-luap. Tidak berhenti di situ, ia bahkan mendorong Asnawi dengan sengit hingga pertikaian itu harus dilerai oleh personil kedua tim. Luar biasanya, kejadian tersebut terjadi di depan mata Sintayong yang menyaksikan dari tribun Stadion Sijalak Harupat. Meski begitu, entah bagaimana Shin masih berbesar hati untuk memanggilnya ke laga melawan Bahrain dan Cina meski tak memberinya kesempatan bermain. Namun, seolah belum cukup, Dimas kembali membuat geger. Pada pertandingan melawan Lion City Sailors, ia terlihat tak mampu mengendalikan emosinya hingga nekat menanduk kapten lawan, Bailey Wright, saat skor imbang 1-1 di menit ke-51. Akibat ulahnya ini, ia menerima kartu merah dan terpaksa meninggalkan lapangan, membuat Persib harus bermain dengan 10 pemain dan kehilangan peluang meraih kemenangan pertama di ajang tersebut. Hasilnya, skor tetap imbang 1-1 dan Persib harus puas berbagi angka. Dengan dua insiden panas ini, sangat mungkin nama Dimas Derajat tak lagi terlihat di daftar skuad Sintayong untuk laga FIFA Matchday November 2024 mendatang. Kemungkinan besar posisinya akan diberikan kepada Ramadan Sananta, penyerang Persis Solo yang absen di laga bulan Oktober. Mengingat Sintayong terkenal sebagai pelatih yang menilai pemain bukan hanya berdasarkan kemampuan di lapangan, tetapi juga sikap dan etika, peluang Dimas untuk kembali ke timnas kini sangat tipis. Kini para penggemar timnas menanti dengan penuh antusias siapa saja yang akan dipanggil Sintayong untuk laga krusial melawan Jepang dan Arab Saudi pada 15 dan 19 November 2024. Diharapkan skuad yang terpilih mampu membawa Indonesia mengamankan 4 poin berharga dalam 2 laga berat ini. Aksi luar biasa, Kevin Dix bungkam sorakan ribuan supporter Real Betis, bukti mentalitas baja yang tak tertandingi. Kevin Dix benar-benar menunjukkan kelasnya yang luar biasa. Di tengah dentuman sorakan supporter Real Betis yang begitu menggema, Dix tetap tampil tenang dan tak tergoyahkan. Melalui eksekusi penalti yang dingin bak es, ia memberikan jawaban mutlak bagi ribuan supporter tuan rumah yang berusaha mengganggu konsentrasinya.
Gol berkelas ini seolah menjadi pembalasan sempurna atas ejekan dan siulan yang menggema sepanjang laga. Laga dramatis antara FC Copenhagen dan Real Betis di Liga Konferensi Eropa 2024-2025 itu berlangsung di Stadion ikonik Benito Villamarin, Sevilla, Spanyol, Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Di bawah tekanan ribuan pendukung Real Betis, tim tuan rumah unggul lebih dulu lewat gol menawan Abde Ezzalzouli di menit ke-8. Namun Dix dengan mental baja yang dimilikinya membalasnya lewat tendangan penalti di menit ke-77, menyamakan kedudukan dan membuat suasana stadion bergemuruh. Sesaat usai pertandingan, bek tangguh berdarah Maluku ini mengungkapkan betapa beratnya tekanan saat mengambil penalti tersebut. Ribuan pendukung Betis tak henti-hentinya melontarkan siulan keras untuk menggoyahkan nyalinya. Namun, Dix tetap berdiri kokoh. Saya tidak ingin terdengar sombong, tapi saat itu ada tekanan yang luar biasa. Namun saya fokus dan mencoba mengabaikan semua itu, ungkapnya dalam wawancara eksklusif dengan Tips Bladet. Ketika ia melontarkan tendangan penalti itu, ia mengaku langsung tahu bahwa bola akan mengoyak jaring gawang Betis. Sorakan langsung berubah menjadi keributan di tribun, seakan gol tersebut benar-benar menampar balik para supporter yang sebelumnya mengganggunya. Ini bagian dari sepak bola. Mereka bersorak dan bersiul keras, jadi saya harus memberi jawaban yang setimpal, ujarnya. Dix menutup dengan sikap rendah hati meski mentalitasnya sudah terbukti tidak perlu membesar-besarkan hal ini. Ucapnya menunjukkan sikap kelas atas yang tak terbantahkan. PSSI buka pintu lebar bagi pemain abroad di ASEAN Championship 2024. Semua kembali pada keputusan Shin Tae-yong. PSSI tak main-main dalam mendukung timnas Indonesia di ASEAN Championship 2024. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, dengan tegas menyatakan bahwa PSSI akan membuka peluang seluas-luasnya bagi para pemain yang merumput di luar negeri untuk memperkuat skuad Garuda di ajang bergengsi ini. Kompetisi yang dulu dikenal sebagai Piala AFF ini akan digelar pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Dan Indonesia sudah tergabung di grup B bersama lawan tangguh seperti Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Sementara itu, timnas Indonesia juga tengah menghadapi tantangan besar di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadwal ketat ini tentu menimbulkan banyak tanda tanya, terutama tentang siapa saja pemain yang akan terpilih memperkuat Indonesia di ASEAN Championship. Apakah Shin Tae-yong akan menurunkan para pemain terbaiknya atau justru membentuk komposisi baru? Arya Sinulinga memastikan bahwa PSSI akan sepenuhnya menghormati keputusan pelatih asal Korea Selatan itu dalam memilih skuad. PSSI berjanji tidak akan memberikan tekanan terkait pemilihan pemain, termasuk apakah hanya akan menggunakan pemain muda dari Liga 1 atau mengandalkan para pemain abroad. Menurut Arya, pelatih Shin Tae-yong yang lebih paham apa yang dibutuhkan untuk membawa timnas Indonesia berjaya di ASEAN Championship 2024. Selain itu, Arya menegaskan bahwa keterlibatan pemain abroad sepenuhnya bergantung pada izin klub mereka. PSSI siap memfasilitasi kehadiran pemain-pemain yang dibutuhkan, asal klub tempat mereka bernaung memberi izin. Kalau klubnya memperbolehkan dan memang sesuai kebutuhan Shin Tae-yong, tentu kami akan mendukung penuh, ucap Arya menekankan komitmen PSSI untuk menghormati setiap keputusan pelatih timnas Indonesia ini. Dengan semua kebijakan ini, tak diragukan lagi bahwa PSSI ingin memastikan Shin Tae-yong memiliki semua pilihan yang diperlukan demi membawa Indonesia menuju kemenangan di ASEAN Championship 2024. Marcelino Ferdinand diambang debut bersejarah untuk Oxford United. Cedera winger andalan jadi peluang emas. Bintang muda timnas Indonesia Marcelino Ferdinand kini berada di ambang peluang emas untuk menjalani debut bersama Oxford United. Pasalnya, winger andalan The Us, Siriki Dembele harus absen usai mengalami cedera pergelangan kaki setelah pertandingan seru melawan Derby County pada 24 Oktober 2024.
dalam laga pekan ke-11 Liga 2 Inggris yang berakhir imbang 1-1 itu. Dembele bahkan harus ditarik keluar di awal babak kedua, meninggalkan celah besar di lini serang Oxford United. Cedera ini menambah daftar panjang pemain sayap Oxford United yang harus absen, termasuk nama-nama andalan seperti Kyle Edwards, Matt Phillips, dan Przemysław Placeta. Tanpa kehadiran Dembele, pelatih The Yellows dipaksa berpikir keras untuk menemukan pemain yang dapat menggantikan peran kunci di sektor sayap mereka. Kabar dari The Herald Series mengungkapkan bahwa Marcelino Ferdinand masuk dalam daftar kandidat pemain sayap yang siap diturunkan. Dari opsi yang tersedia, Owen Dale, Malcolm Abiowei, Marcelino Ferdinand, dan Taylor Go-Oldham. Hanya Marcelino yang belum pernah sekalipun merasakan atmosfer pertandingan bersama The Yellows. Debut untuk Marcelino tampaknya kini berada di depan mata, apalagi jika Dembele harus menepi dalam jangka waktu yang lama. Pertandingan berikutnya akan sangat menantang bagi Oxford United yang harus bertandang ke markas Sunderland, pemuncak klasemen sementara Liga 2 Inggris di Stadium of Light pada 26 Oktober 2024. Marcelino tak hanya berpeluang mencuri perhatian fans The Yellows, tapi juga seluruh pecinta sepak bola Inggris jika berhasil unjuk gigi di laga penting ini. Mental pemain timnas Indonesia sempat goyah pasca kekalahan dari Cina. Sesi curhat jadi momen kebangkitan Garuda. Kekalahan pahit timnas Indonesia dari Cina rupanya membawa dampak besar bagi mental skuad Garuda. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, mengungkapkan bahwa kekalahan ini memukul telak seluruh tim, yang sebenarnya berambisi besar mengunci 4 poin di laga tandang melawan Bahrain dan Cina pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Alih-alih mereka hanya berhasil meraih 1 poin dan laga melawan Cina menjadi sorotan karena Garuda Merah Putih dipandang cukup diunggulkan. Menurut Sumarji, hasil minor di markas Cina ini mengejutkan dan menggerogoti semangat pemain. Setelah pertandingan, seluruh staf dan pemain langsung menggelar sesi pertemuan yang penuh kejujuran dengan harapan mengembalikan tekad mereka. Di dalam sesi curhat yang emosional tersebut, setiap pemain dan staf saling berbagi rasa kecewa sekaligus membangkitkan semangat baru untuk menghadapi tantangan berat yang menanti di November, ketika Jepang dan Arab Saudi akan menjadi lawan mereka. Setelah ini kami semua mengevaluasi diri, saling berbicara dari hati ke hati, ujar Sumarji, menambahkan bahwa kekalahan ini harus dijadikan motivasi kuat bagi tim untuk bangkit. Tekad tersebut semakin bulat, apalagi dengan posisi Indonesia yang kini berada di peringkat kelima klasemen, memerlukan setidaknya posisi keempat untuk menjaga peluang ke babak selanjutnya. Sumarji memastikan seluruh tim Garuda akan tampil dengan mental baja saat berlaga di November nanti. Kami yakin game selanjutnya di Indonesia, semua pemain akan lebih kerja keras, menyatukan hati demi bangsa, tegasnya. Skuad Garuda siap kembali dengan kekuatan baru untuk mengubah kekecewaan menjadi kemenangan. PSSI ogah kirim utusan pantau Emil Audero. Arya Sinulinga bongkar alasan mengejutkan. Siapa sangka PSSI ternyata tak tertarik untuk mengirim siapapun demi memantau performa Emil Audero, kiper keturunan Indonesia yang bermain di Liga Italia. Menurut Arya Sinulinga, anggota komite eksekutif PSSI, alasan mereka begitu sederhana namun mengejutkan. Emil Audero dianggap terlalu mudah dipantau karena sudah membela klub Italia Como 1907. Bukan rahasia lagi bahwa Emil Audero, kiper 27 tahun kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat, kerap dikaitkan dengan rencana naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Walaupun timnas kini sudah memiliki Maarten Paes yang tangguh, banyak yang berharap Audero bisa menjadi tambahan kekuatan baru untuk memperkokoh benteng terakhir skuad Garuda. Namun Arya menegaskan Audero tak perlu dipantau lagi. Baginya, pemain diaspora seperti Audero sudah jelas kualitasnya karena berlaga di kompetisi elit seperti Liga Italia. Emil Audero itu kan enggak perlu dipantau. Kan dia pemain diaspora, sudah kelihatan jelas kualitasnya. Enggak usah pakai acara pantau-memantau lagi, ujar Arya dengan tegas.
Lebih lanjut, Arya dengan santai menyinggung bahwa PSSI tak terburu-buru mengejar Auderro, mengisyaratkan bahwa kedalaman skuad timnas Indonesia sudah dianggap solid. Pemain yang ada sekarang tuh sudah keren. Masih oke, kata Arya seolah menekankan bahwa Garuda tidak kekurangan pemain. Memang meskipun peluang naturalisasi untuk Auderro masih terbuka, saat ini skuad Garuda juga memiliki kiper-kiper tangguh seperti Maarten Paes dan Hernando Ari. Dengan performanya di Como 5 laga dengan 10 kali kebobolan, PSSI tampaknya belum melihat urgensi untuk buru-buru mengamankan Auderro. Ternyata di balik hiruk-pikuk naturalisasi pemain keturunan, PSSI justru santai saja dalam menilai kebutuhan mereka. Emil Auderro mungkin harus menunggu karena bagi PSSI, skuad Garuda kini sudah siap tempur tanpa tambahan tenaga dari Italia. Inikah sebab Cristiano Ronaldo jadi dalang pemecatan Roberto Mancini oleh Arab Saudi? Fakta mengejutkan di balik keputusan berani ini. Siapa sangka kehadiran Cristiano Ronaldo di Liga Arab Saudi disebut-sebut punya andil dalam keputusan mendadak Federasi Sepak Bola Arab Saudi memecat Roberto Mancini. Keputusan mengejutkan ini diumumkan pada Jumat dini hari waktu Indonesia Barat, dengan SAFF mengumumkan pengakhiran kontrak dengan pelatih yang pernah memenangkan Piala Eropa, Liga Inggris, dan Liga Italia itu. Federasi SAFF menyampaikan perpisahan singkat namun tajam, kami mengucapkan terima kasih kepada Roberto Mancini dan berharap yang terbaik dalam karier Anda. Namun, bagi banyak pengamat, pemecatan ini sudah bisa diduga. Pasalnya, sejak ditunjuk pada Agustus 2023, performa Mancini bersama timnas Arab Saudi jauh dari harapan. Dari 18 laga yang diemban, ia hanya berhasil membukukan 7 kemenangan, 5 hasil imbang, dan 6 kekalahan. Lebih parahnya lagi, dalam upaya kualifikasi Piala Dunia 2026, Arab Saudi justru tampil mengecewakan. Bahkan tak mampu menang dalam 3 laga kandang mereka, termasuk saat ditahan imbang oleh Indonesia dengan skor 1-1. Kalah dari Jepang 0-2, dan bermain imbang lagi dengan Bahrain 0-0. Mancini sendiri sempat melontarkan kritik keras terhadap banyaknya pemain asing top yang membanjiri Liga Arab Saudi. Menurutnya, dominasi pemain asing seperti Cristiano Ronaldo menyebabkan banyak pemain lokal kalah bersaing. Gelandang Al-Hilal, Mohamed Kano, yang sudah memiliki 57 caps bersama timnas Arab Saudi, hanya dimainkan 48 menit sepanjang Liga Arab Saudi 2024-2025. Terdesak oleh nama besar seperti Milinkovic-Savic dan Ruben Neves. Tak hanya itu, Mancini mengungkapkan masalah lain, minimnya pemain Arab Saudi yang berkarier di luar negeri. Dari 23 pemain yang dipanggil dalam laga terakhir, hanya 3 pemain yang bermain di liga asing. Mancini, seperti dikutip dari Daily Mail, berkata 3 tahun lalu para pemain rutin bermain di klub masing-masing. Hari ini 50% bahkan tidak bermain. Ini masalah pertama yang kami hadapi. Kini, dengan angkat kakinya Mancini, Arab Saudi dihadapkan pada tantangan besar, apakah mereka akan mampu kembali fokus dengan regenerasi pemain lokal di tengah sorotan dunia yang semakin besar atas sepak bola mereka? Atau apakah kehadiran para pemain top dunia justru menjadi hambatan terbesar bagi perkembangan talenta lokal? Guncangan tagar Sintayong out, PSSI buka suara. Teguran keras untuk para kritikus agar tetap kompak dukung timnas Indonesia. Heboh tagar Sintayong out kembali menggema di media sosial, membakar amarah para netizen setelah kekalahan timnas Indonesia dari Cina di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kekalahan 1-2 yang dialami tim Merah Putih pada 15 Oktober lalu membuat warganet meluapkan ketidakpuasan mereka terhadap pelatih asal Korea Selatan, Sintayong, yang dipertanyakan soal keputusannya dalam memilih pemain. Eksperimen Sintayong dianggap menjadi biang keladi dari kekalahan pertama Indonesia di grup C yang memicu derasnya kritik. Para netizen yang geram merasa bahwa skuad Garuda dengan deretan pemain hebat seharusnya mampu mengatasi tim Tiongkok dengan kemenangan mutlak.
Namun di tengah seruan keras para warganet, anggota komite eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, angkat bicara. Arya meminta agar semua pihak menahan diri dan mengedepankan kekompakan, mengingat perjuangan panjang yang masih dihadapi timnas Indonesia dalam upaya mereka menuju panggung dunia. Pria berusia 53 tahun ini mengingatkan bahwa terpecahnya dukungan publik justru bisa merugikan timnas. Sekarang kita butuh kekompakan kawan-kawan. Jangan dipecah-pecah dulu ini itu. Kita pilih semua kompak dulu, tegas Arya kepada media pada Kamis. Ia mengingatkan bahwa kekompakan sangat diperlukan, terutama karena waktu yang kian sempit hingga pelatih bisa merasakan tekanan besar. Saat ini timnas Indonesia baru mengemas 3 poin dari 3 hasil imbang dan 1 kekalahan, menjadikan 6 laga sisa hingga Juni 2025 sebagai tantangan krusial. Dalam waktu dekat, tim Merah Putih akan menghadapi laga besar melawan Jepang pada 15 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Diikuti pertandingan melawan Arab Saudi di stadion yang sama pada 19 November. Arya menegaskan bahwa laga-laga ke depan akan menjadi pertaruhan besar bagi timnas Indonesia. Untuk Rizky Ridho dan rekan-rekannya, dukungan penuh dan sikap optimis dari seluruh pihak sangat dibutuhkan. Ini benar-benar krusial, kita harus menang. Dari 6 laga tersisa, 4 diantaranya sebagai tuan rumah, dan kita harus memanfaatkannya, tambah Arya dengan tegas. Dalam kata-katanya yang penuh harapan, Arya memohon agar kritik ditahan sementara waktu demi satu tujuan besar, mengantar Garuda terbang lebih tinggi di kancah sepak bola internasional.